Sahabat-sahabat Rema yang terkasih, selamat berjumpa di hari Minggu yang indah ini. Hari ini tanggal 23 April 2023, gereja merayakan hari Minggu ketiga, Paskah. Saya ingin mengajak Anda merenungkan bersama Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Renungan ini saya beri judul, Yuk Curhat Yuk. Sahabat-sahabatku yang terkasih, minggu-minggu begini setelah merayakan Ekaristi, sendiri ataupun bersama orang yang kita sayangi, enaknya lanjut jalan-jalan, makan siang, rekreasi, atau apapun yang menghasilkan mood positif kita setelah mungkin seminggu penuh bergulat dengan tanggung jawab ataupun pekerjaan kita. Jadi semakin sempurna kalau kita tidak harus sendiri menikmati itu semua. Ada orang yang kita percaya bersama kita berbagi momen healing tersebut. Dalam misa hari ini akan dibacakan pada kita kisah Injil Lukas tentang dua murid yang ceritanya mudik ke kampung halamannya di Emmaus. Kisah dua orang murid yang berjalan menuju Emmaus ini dan tanpa mereka sadari ditemani oleh Yesus sudah sangat kita kenal dan minimal satu kali tiap tahun kita dengar, ya persis di hari ini. Inti kisahnya adalah perjumpaan secara baru yang dialami murid-murid Yesus setelah peristiwa kebangkitan. Yesus tetap sama, tetapi tidak serta-merta bisa dikenali seperti sebelum-sebelumnya. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Demikian Santo Lukas menggambarkan situasi ini. Mereka baru mengenali Yesus kembali setelah dia memecahkan roti di saat makan malam bersama. Secara teologis, kisah ini menegaskan peran Ekaristi untuk menjadi tanda kehadiran Yesus Kristus di sepanjang masa. Sampai saat ini dan seterusnya, meskipun dia tidak lagi bisa kita alami kehadirannya secara lahiriah. Yang menarik perhatian saya dari kisah ini adalah percakapannya selama di perjalanan. Awalnya hanya kedua murid itu yang saling curhat tentang nasib mereka yang tadinya seperti selebgram, seperti anak-anak muda sekarang bilang, ketika mengikuti Yesus berkeliling, berkhotbah dan membuat mukjizat, membuat tanda-tanda ajaib. Tiba-tiba dalam sekejap menjadi seperti buronan kriminal, karena guru yang mereka ikuti ditolak oleh tetua dan pemimpin bangsa mereka dan diserahkan kepada kuasa penjajah untuk dihukum mati. Terbayang bagaimana rasa sedih, frustasi, dan ketakutan mereka saat itu. Tanpa mereka sadari, Yesus menyertai perjalanan mereka, seperti seorang asing yang random aja gitu ketemu mereka di jalan. Kemudian setelah mendengar mereka mengeluarkan unek-unek mereka, Yesus mulai membuka mata hati mereka akan rencana penyelamatan Allah yang memang harus seperti itu adanya. Dan mulailah mereka melihat benang merah dari setiap peristiwa yang mereka alami, mulai dari perkenalan mereka dengan Yesus sampai dengan peristiwa salib. Tetapi itu saja belum cukup menyadarkan mereka bahwa yang sedang berbicara dengan mereka itu adalah Yesus sendiri yang sudah mereka kenal baik sekian waktu. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, terinspirasi dari Injil hari ini, ada praktek kerohanian yang biasa dipraktekkan di biara-biara atau bersama umat dalam kesempatan retret atau rekoleksi, yaitu yang disebut sebagai sharing Emmaus. Tergantung dari situasi pesertanya, sharing bisa dilakukan dalam kelompok 2-4 orang. Dengan begitu sharingnya bisa lebih dalam, lebih intensif, dan cukup waktu untuk semua pihak bagi mereka untuk cerita. Tidak hanya dalam ranah kerohanian saja, dalam keseharian seringkali kita punya juga teman curhat yang setelah sekian lama bisa kita percaya untuk mendengarkan isi hati kita, menjadi tempat untuk kita bisa jujur
atas apapun yang kita rasakan dan kita pikirkan. Ada kesempatan dan pribadi-pribadi yang bisa kita percayai seperti itu, saya pandang sangat penting untuk kita punyai. Tentu saja sangat sempurna ketika pasangan hidup kita bisa menjadi orang yang seperti yang kita harapkan dalam soal curhat-curhatan. Bisa menjadi pendengar yang baik, bisa memberi feedback yang menguatkan, yang mendukung, yang meneguhkan. Walaupun harus diakui tidak semua orang cukup bisa menjadi pribadi yang bisa dicurhati atau menunjukkan kemampuan untuk menjadi tempat curhat yang baik. Dalam hal ini tidak ada salahnya juga kita punya sahabat curhat yang lain. Apalagi mereka yang masih sendiri atau memilih bentuk hidup selibat, tentu menjadi semakin terbuka peluangnya untuk menjadikan siapapun yang dipandang baik untuk menjadi teman bicara dari hati ke hati itu. Saudara-saudaraku, banyak persoalan dapat diselesaikan ketika kita mampu mengungkapkan alur permasalahan itu. Seperti kata pepatah dari John Hewoods, 2 kepala lebih baik daripada 1. Dan Aristoteles pernah mengatakan, orang yang bisa merumuskan pertanyaan dengan baik sudah mengetahui separuh dari jawabannya. Saudari-saudaraku, besar kemungkinannya Anda mendengar khotbah di gereja pada misa hari ini tentang kaitan Injil ini dengan Ekaristi. Dalam renungan saya ini, saya mengajak Anda untuk semakin berani mengungkapkan, menguraikan persoalan-persoalan hidup Anda dalam sebuah percakapan. Ya, berani curhat. Banyak orang yang depresi dan putus asa ketika memendam sendiri problem-problem hidupnya. Saudariku, temukanlah forum-forum atau orang yang tepat untuk bisa mendengarkan curhat Anda. Mulailah percakapan yang lebih dalam dengan orang yang Anda percayai. Dia tidak akan menyebarkannya menjadi gosip. Dia tidak menambah-nambahi persoalan dengan mengompori situasi, jadi tambah runyam. Untuk kita orang-orang yang percaya, memulai percakapan dari hati ke hati itu dalam nama Yesus, kita percaya pasti Dia akan hadir tanpa kita sadari, sebagaimana kehadirannya di tengah perjalanan murid-murid yang ceritanya mudik tadi ke Emmaus. Dan tentunya melalui orang yang Anda ajak bicara, ditemukanlah solusi atau pencerahan minimal untuk kebaikan Anda yang bisa jadi berasal dari Roh Kudus sendiri. Saya mohonkan berkat dari keluarga Kudus Nazaret supaya dihadirkan dalam hidup Anda pribadi yang mampu mendengarkan Anda dan merenungkannya dalam hati seperti Bunda Maria, tulus, perhatian, dan setia seperti Bapak Yusuf, dan terutama mampu menunjukkan kehadiran Yesus Kristus sendiri di hadapan saudari-saudara. Makanya, yuk berani curhat. Yesus, Maria, Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Sampai jumpa. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.